Halo YouTube, selamat datang di channel Mercedes. Ini adalah vlog turun dari Gunung Arjuna via Sumber Brantas. Cuman ini saya masih naik ya, dan saya sendirian sekarang karena teman-teman yang lain tadi sudah summit jam 5 pagi. 3 orang ke Ulirang bareng sama rombongannya Cito Adventure Madiun. 2 orang Tina sama Mas Bre sudah jalan duluan ke Arjuna. Kalau saya ini nyusul jam 6:30 karena saya itu nggak bisa kalau nggak kena sinar matahari, jadi mending nyusul. Oke, kita susul mereka dulu, habis itu ketemu di puncak. Ini dari Lembah Lengkean ya, menuju ke lapangan kota. Viewnya pagi kayak gini, dan ini dingin banget apalagi tadi pagi, lumayan angin tadi pagi. Menuju ke lapangan kota, kalau kita lihat ke sebelah timur matahari terbit, di situ adalah puncaknya Gunung Ringgit. Nah, kali ini kita nggak akan detail-detail banget sampai ke puncaknya Arjuna karena vlognya sudah ada. Anda bisa lihat di playlist kami Arjuna Ulirang. Nanti cari aja dari yang Lengkean ke puncak Galagil. Di situ lebih lengkap. Ini kita langsung susul teman-teman kita dulu. Jam 6.45 ini sebelah kiri kita bisa lihat puncak Galagil. Cerah banget. Semoga nanti nyampe atas tetap cerah. Jam 6.50 artinya 20 menit saya jalan santai udah nyampe di lapangan kota. Ini jalan santai cuman nggak berhenti ya. Mana Tina sama Mas Bre nggak kelihatan. Oke, kita lanjut ke depan. Sebelah kiri itu jalur ke air. Sebelah sana nanti kalau masih nututi jamnya kita explore sekalian. Terus vlog yang sebelum ini adalah kita turun dari Kembar 2, bikin zigzag, langsung ketemunya di situ. Kalau Anda belum nonton itu lumayan seru vlognya. Yuk lanjut. 30 menit kita dari Lengkean. Ini adalah pertigaan Cangar Tretes ya, perempatan tepatnya karena ada yang naik ke atas sama ada yang ke kanan. Ini ada petunjuk arahnya. Sebenarnya sama aja, cuman yang kanan ini lebih jauh, yang ini lebih nanjak. Ketemunya juga di puncak. Karena saya adalah nyusul, jadi saya pilih yang kiri ini. Model tanjakannya lewat jalur yang lurus ini ya, jalur air. 45 derajat. Batu-batu gigi satu terus sampai akhir. Keren. 15 menit kita naik tanjakan ini ya, atau 45 menit kita dari Lengkean. Nah, kalau ambil yang belok kanan tadi, tembusnya sini. Gunung Kembar 2. Yang ini gunung dari batu-batu, nggak tahu ya namanya apa. Kalau ada yang tahu silakan komen. Tadi dari sana, Lembah Kijang kelihatan tuh di sana, sama Gunung Ringgit. Oke, kita ke atas. Jam 7.15, kayaknya saya dengar suaranya Mas Bre sama Tina. Tapi di atas nggak kelihatan. Nah, depannya ada pertigaan, ada yang ke kiri sama yang ke kanan. Loh alah, itu ternyata Tina. Kesusul juga akhirnya. Oke, kita masuk mode kelewas-kelewas lagi. Kalau tadi kan jalan santai cuman nggak berhenti. Dari belakang ini Gunung Bekel sama Penanggungan kelihatan tapi ketutup awan ya. Ini Gunung Bekel, yang ketutup awan itu Penanggungan. Gunung Ringgit mungkin nanti tanggal 2 sama 3 Juli mungkin saya ke sana ya.
Kemudian kalau kita lihat ke kanan, sudah deket. Tapi bukan ini puncak Agalagil ya, puncak Agalagilnya di baliknya. Kalau nggak salah sih. Apa itu ya? Lupa. Kalau bawah sana langsung jurang. Lembah Kijang tuh sana kelihatan. Dangdutan dong kedengeran. Jos speakernya orang-orang. Sekarang setelah sampai sini jalannya lumayan ada bonus. Habis itu gigi satu lagi di atas. Di Alas Lali Jiwo ini ada tempat camping untuk satu tenda ya di sini. Tadinya itu niat saya itu cuman sendirian ke sini aslinya ya, waktu tanggal 22, 23, 24 itu niatnya mau kasih judul solo camping di Alas Lali Jiwo, nyambung kayak yang solo camping Pasar Dieng kemarin. Cuman ada aturan dari Tahura kan tidak boleh solo hiking. Jadinya saya ngajak Tina. Akhirnya kontennya jadi bersih-bersih gunung. Ternyata habis bikin postingan di IG, Mas Bre ikut, Om Renal ikut, Om Nanang ikut, Adriel ikut. Dan mumpung ada Om Rinal yang punya GPX, akhirnya kita explore sekalian kemarin. Di Kembar 2 langsung turun ke lapangan kota, dan itu kami menyesal ternyata. Niatnya mau menghemat 1 kilo malah nambah 2,5 jam. Akhirnya nggak jadi ke Arjunonya kemarin. Dan ini di hari ketiga. Ya Patin? Sangar mas. Apa ya sangar? Perjalanannya Mas Edi juga sangar loh, nyusul kita cuma setengah jam loh, langsung ke sini sendirian. Kita mah berapa menit mas kita kami jalan tadi? berangkat setengah 6 ya. Setengah 6 sampai pertigaan. Mas Edi setengah 7. Iya sangar man. Nah, sini. Gak mengkis bisa dia. Malah nyanyi cak sana. Enggak lah. Mas Edi sih. Kudu diajari ilmu nih ya mas ya. Eksplorasi liane kok. Siap. 5 menit dari tempat kami istirahat. Sekarang di sini treknya sudah landai banget. Dan sebelah kanan kalau kita lihat kita sudah sejajar kayaknya ya sama Gunung Kembar 2. Tadi sebelum ngeluarin HP masih kelihatan, begitu ngeluarin HP udah kabut. Cepat banget berubah. Habis ini kita ke puncak perbatasan, itu di atas sana. Jadi ada batu pal perbatasan Malang Pasuruan. Tapi keluar jalur pendakian, jadi naik sampai puncak. Palnya itu belok ke kiri, kalau ke Agalagil belok ke kanan. Kelar dari jalan bonus, sekarang jalannya udah merengkel-merengkel lagi dari batu-batu. Nggak sampai 45 derajat, tapi perlu gigi satu. Karena beberapa tempat sedengkul. Jam 8 pagi, sekarang kita bisa lihat Gunung Kawi Butak Panderman ada di depan. Lagi bertopi. Kemudian kalau kita lihat ke kanan, terus merobos dikit, alas ya ketutupan. Nah, itu ada puncak Gunung Kukusan kelihatan. Sewangar kalau bisa sampai puncaknya sana. Dari sini pun agak naik dikit kelihatan kita Gunung Wilis ya, lagi ketutup kabut. Di sana, terus agak jauh dikit lagi yang kelihatan samar-samar Gunung Lawu. Makin ke atas malah makin jelas ya, itu Gunung Kelot aja sampai kelihatan tuh. Jalannya masih landai. Kalau milih yang paling kanan, kalau milih yang kiri sama tengah yo merengkel-merengkel juga. Jasmoro.
Kalau milih jalur kiri ya berat nanjak terus. Kita yang paling kanan ini landai terus. Tapi memang lebih jauh sih. Tapi lumayan pagi-pagi gini dapat view gini. Sekarang kita 3100 lebih. Tadi kemarin berapa? Kembar 2, 31. Hah? 46 ya? Ntar lagi kita nyampe. Nah, ini puncak perbatasan sebelah kiri. Wih, lawai kelihatannya. Di depan ini masuk ke hutan cemara lagi ya. Kayaknya bonusnya udah selesai. Dan langsung nanjak ke kiri lebih dari 45 derajat. Dari sini kita bisa melihat salah satu puncak, itu situs Gentong Growa yang banyak benderanya itu. Kemudian kalau kita lihat dari tebing sini, di tebing itu ada gua. Gua itu. Jam 9 pagi. Ini kita udah mau nyampe puncak perbatasan Pasuruan Malang. Dan HP-nya Tina Ada sinyal. ada sinyal Telkomsel ya. Bunyi. Nah, mulai dari sini udah enak jalannya. Tinggal lurus tok, naik-naik manja paling. Sebelum ke puncak perbatasan, ini kita bisa lihat Lembah Kijang bawah sana. Sebelah sana lautan awan, Surabaya nggak kelihatan. Dan di depan ini ada jalan pengungan gunung, lumayan lebar tapi jadi masih aman. Cuman kanannya jurang, kirinya jurang. Gentong Growa sebelah sana kanan. Nah, di sini ada dua jalan ya, ada yang ke kiri dan ada yang ke kanan. Yang ke kiri ini yang menuju ke pal perbatasan. Hanya saja berhubung kita di deadline jam 12 siang harus sampai bawah. Maksudnya harus sampai Lenggan lagi. Kita nggak mampir. Kita langsung patas saya, tapi tetap patas dengan speed kelewas-kelewas. Sebelah kanan situs Gentong Growa udah kelihatan ya. Bisa buat ngecamp di sana. Kalau nggak salah 6 tenda bisa itu di situ. Tapi hari ini kita nggak mampir karena deadline bro. Ini udah hari ketiga, waktunya turun. Sedangkan pos Taura hanya buka sampai jam 5 sore aja. Nah ini kalau ke puncak perbatasan belok kiri sana ya tembusnya, melewati Punggungan ini. Nah, dari sini puncak Ogalagil terlihat. Jam 9.15 pagi. Ini udah kita nyampe di area camp puncak. Tapi tidak sama sekali direkomendasikan camp di sini. Ada yang nyebut area ini juga pasar setannya Gunung Arjuno ya. Ini banyak tanda in memoriam nih. Bentuknya kayak kuburan.
teman-teman yang udah gugur di Arjuna. Entah kesambar petir, entah hipotermia, atau entah sebab apapun. Tapi kayaknya ya in memoriamnya aja, jasadnya nggak di sini. Nah, saya mau nyari tempatnya Om Rinal kesambar petir. Kayaknya di sana. Lah itu kan puncak Ogalagil. Tapi puncak tertingginya itu justru yang ini. Nggak ada namanya itu. 3342 atau 46 ya, lupa. Sedangkan di Ogalagil kan 3339. Nah, tadinya malam kedua kita itu mau ngecampnya di sini, Tin. Lo mana, Tina? Oh, sih ngonten buat TikTok. Cuman dikasih tahu Om Rinal karena kemarin hujan dan beliaunya pernah kesambar petir, urung lah, nggak jadi. Mungkin di atas sana itu si Om Rinal ngecampnya. Ya kabut, ya kabut. Tapi tadi viewnya kan udah dapat yang Ciamik tadi, sebelah sisi barat daya tadi. Di depan kita ini adalah titik tertingginya Gunung Arjuna yang bukan punya Ogalagil ya. Kayaknya mungkin Om Rinal ngecampnya di sini. Sepertinya di sini. Tapi kayaknya kita nggak sempet ngulik ceritanya Om Rinal tentang kesambar petir itu. Satu rombongan. Mungkin nanti tak kasih saran supaya bikin ceritanya di konten beliaunya sendiri, di YouTube-nya beliau sendiri. YouTube-nya nanti tak kasih di deskripsi linknya, punyanya Om Rinal. Termasuk yang penasaran isi tasnya Om Rinal kayak gimana, mungkin di sana akan dibahas. Nah, ini saya sedang berdiri di titik tertingginya Gunung Arjuna ya. Ogalagilnya kabut. Oke, kita lanjut ke depan. Mumpung viewnya di puncak ini masih kelihatan ya. Itu ada Semeru di depan sana, pucuknya atau kelihatan. Sisanya Kota Malang. Karena kalau kita terus ke Ogalagil juga kabut. Tapi berhubung kita punya misi membersihkan sampah, jadi kita tetap ke Ogalagil. Nah, ini mungkin punggungan yang dari Karangploso. Dingin banget di sini. Di depan tuh puncak Ogalagil udah kelihatan, dan mau ke sana kita harus turun lumayan terjal, sekitar 60 sampai 70 derajat. Jelas harus 4 WD ya. Alias cari kocean karena turunannya bisa sedengkul dan sepinggang. Pertemuan jalur Lawang sama Purwosari masih di depan sana, jadi nggak ngelewati sini. Tak bawain dah? Bisa. Takut merosot. Wah, ini nggak jadi 4 WD. Tangan kanan megang HP, tangan kiri megang botol. Grip sepatu juga udah mulai tewas gara-gara gunung lempongan kemarin. Jadi sekarang mengandalkan keseimbangan. Tapi mek dikit kok ini.
Instagrammu apa Tin? Soetina. Tina 13. Soetina 13. Ya, mau muncak gunung malah turun ya di sini nih. Untung pendek ini. Cuman mungkin yang takut ketinggian ya baru 4 WD ya. Kalau masih tatak-tatak aja ya berdiri aja masih bisa. Udah mulai landai, naik dikit, terus itu depan. Ini tanjakannya kayak gini. The Atem. Tulisan. A-Team itu fansnya YouTuber nomor 1 di Indonesia. Oh, ini ada ini. Ada cerukan dikit ini kayak gua. Wah, alhamdulillah kita nyampe, kabutnya hilang. Tuh gua yang tadi kalau dilihat agak jauh, tapi sepertinya langsung menghadap ke angin ya. Di depan kita ini pertigaan, kalau ke kanan ke Purwosari sama ke Lawang, atau mungkin di sini kali ya Om Rinal ngecampnya. Ini juga lumayan bisa dibuat camp. Kita lihat nanti sampai di atas berapa waktu kita. Saya berangkat 6:30. Om Bre sama Tina jam 5 menuju setengah 6 tadi. Rosari lah sini. Nah, kalau kita ke puncak tapi melipir terus jalur yang paling kanan, kita bisa nemu di sini ada gua. Dan itu lumayan bisa buat satu orang ngecamp di situ, tinggal pakai sleeping bag. Kalau saya nggak salah ingat, ada salah satu subscriber setia channel-channel pendakian namanya Om Hari Nur Cahya yang ngasih kami apa itu namanya, kunyit asem kemarin. Itu pernah cerita beliaunya dulu waktu tahun 70-an rombongan naik dari Lawang ngecamp tanpa tenda di situ. Sawangar legend tahun 70-an. Jam 10 kurang 5 menit kita nyampe di puncak Golagil Arjuno. Jadi kalau saya 6:30, 7:30, 8:30, 9, 9:30, artinya 3,5 jam. Kalau Tina sama Mas Bre 4,5 jam. Itu pun kepotong setengah jam kita tadi foto-foto dan nyamil ya. Jadi mungkin kalau jalan digas terus nyantai itu sekitar 3 jam. Nah, ini kita nikmati dulu foto-foto di sini sambil nunggu kabut. Habis itu bersih-bersih. Dan saya rasa jalur dari Sumber Berantas itu adalah jalur yang terbersih kayaknya Om ya. Paling bersih. Salut sama pendaki dan petugas dari Sumber Berantas. Baru banyak sampah ya di puncak ini.
berdiri di batu situ berani nggak? Nah, Oke, kita puas-puasin dulu nunggu kabut dan foto-foto. Baru kita lanjut turun sampai ke base camp. Wih, cerah. cukup lagi ini. 1, 2, 3. Asik. Lagi ganti gaya. 1, 2, 3. Wah, mantap ini. Mantap. Wah, cerah Rek. Ayo foto-foto guys. Ya itu, tapi sebenarnya ketutup. Wis. Halo, kita lagi bersih gunung di Puncak Arjuna. Sampahnya banyak. Baru masih di sekitaran puncak Ogalagil aja, kita udah dapat sekitar 15 liter sampah, dan ini akan terus kita ambilin sampai jalan turun. Jadi ini himbauan buat teman-teman, tolong kalau mau munggahi kudu wani ngopeni. Jadi sampah bawa turun. Buat para konten kreator pendakian lainnya juga, kalau bisa jangan hanya ambil AdSense-nya, tapi kita harus berkontribusi juga untuk menghijaukan kembali. Masih banyak, friend. Lebih capek menguti sampahnya daripada naik ke sini ya. Ya, Mas. Yoi. Halah, Naik turun. naik turunnya nggak menggis-menggis. Ngambili sampah yang menggis-menggis. Tapi semangat, ini adalah kewajiban. Nanti kita hitung sampai berapa kresek sampai bawah ya. Lumayan juga, kita setengah jam lebih ngambilin sampah. Nih kita dapat 4 kresek. Satu kreseknya isi 5-7 liter. Terbanyak sampah apa, Mas? Sampah botol plastik. Botol bekas ya, Ya, botol plastik. terus sasetan kayak kopi. Kopi-kopi saset tuh banyak tadi. Indomie, Indomie sak bumbunya. Sak masih bumbunya. utuh, terus Coki-coki ada beng-beng. botol-botol beling. Botol beling, botol Lemaviton, permen-permen, terus bungkus rokok, putung rokok. Salon pas yang paling lucu. Nah, salon pas juga ada, masker, plastik kresek, Sebisa kita ambil. Jas Ah. hujan. jas hujan, ada Jas hujan bekas jas kresek hujan ya, udah rusak tapi. Ya ini memang nggak bersih-bersih amat, kita ngambilin sampah. Tapi Sudah berkontribusi. tapi ki yo bukan nggak bersih-bersih amat, bersih banget kita Mas ngambil Mas. Bersih banget, sampah yang gede-gede sama yang kecil-kecil. Ada yang dibalik batu, ada yang dipendem sama orang. Mungkin yang kita susah ngambil itu putung rokok kali ya. Puntung rokok terlalu banyak. Putung rokoknya terlalu banyak, yang untungnya yang bukan filter.
Jadi mungkin masih bisa ditoleransi lah terurai apa enggak. Tapi kalau yang filter sebisa mungkin kita ambil karena kan enggak terurai. Aduh, lumayan lebih capek ngambilin sampah ini daripada summitnya. Tapi ini ya, apa mah? Sepanjang jalurnya malah bersih ya. Dari sumber berantas bersih. Dari sumber berantas bersih. Banget, bersih banget. Sampai tempat campnya Lengkean tuh loh bersih banget. Ya ada pun 1-2 lah, paling yang Spot-spot. banyak itu baterai. Nah, itu baterai malah berbahaya, tambah ditinggal sama orang-orangnya. Terus permen kecil-kecil. Bungkus permen kecil-kecil, tapi nggak separah di puncak sih. Ya semoga kalau teman-teman yang kesini selanjutnya bisa menikmati puncak dengan indah, dan tolong kalau masih ada sampah walaupun bukan miliknya dibawa turun. Nah sekarang kita mau turun nguber waktu karena sekarang udah jam 11, sedangkan kita di deadline sama teman-teman jam 1 itu sudah harus Packing turun. Oke. Siap? Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Jam 11 siang kita turun dari Kalakil bawa sampah. Ini saya ngerasa kayak gimana ya, begitu kita selesai dari puncak langsung kabut lagi. Keren-keren. Dua 20 menit kita jalan dari puncak. Ini ada pertigaan, kalau turun ke bawah ini ke Gentong Growah, patokannya adalah ini Tanah Panah. Sekarang kita di 3328 mdpl. Nah kita ke arah pondokan dulu, nanti ada pertigaan Cangar itu baru, sumber berantas itu baru ke sana. Ini nyampe di area in memoriam. Di belakang ini in memoriam ternyata baru nyadar kalau kita arah pulang di sebelah kanan ini ada, sini juga ada bentuk kuburan juga. Nih batu-batu kayak candi gini, tapi baru ini kayaknya, cuman plengsengan aja biasa, bukan situs. Sepertinya ya, asumsi saya, banyak dupa juga di sana. Nah setelah kita melewati Gentong Growah itu, ini pasti akan banyak percabangan. Pokoknya mindsetnya kalau kita nyari jalan yang paling landai, kita ambil selalu ke kiri. Itu akan nemu yang landai terus. Tapi kalau kita ambil yang kanan atau tengah, kita akan lewat jalan air seperti yang tadi waktu saya naik itu, jalannya kayak gitu. Yuk lanjut turun. Lewat jalan landai biar sampahnya nggak morat-marit. Nah ini ya, kalau kita milih yang kiri terus walaupun jalannya sempit, tapi jalannya lebih landai dan paling tanjakan turunan manja. Sedangkan kalau yang milih jalur tengah atau kanan kalau turun, jalannya terjal, banyak fasilitas tanjakan gigi 1 dan 4 WD. Oh, konturnya batu-batu kayak gini. Ada pun juga landai bekas paculan, tapi itu pun miring. Jadi kalau turun lewat situ nggak enak. Mending lewat jalan kecil itu tadi. Jalan kecilnya kayak gimana ya? Seperti waktu kita naik tadi itu, yang nyoteng Gunung Kelut, Gunung Anjasmoro sama Lawu tadi itu. Nah ini ada sampah lagi, kita masukin lagi. Terus ancer-ancernya mana jalan enak, mana jalan yang nggak enak. Ini kalau yang enak itu yang lewat sebelah kanan sana ya. Ini patokannya adalah ini loh, ada papan turun. Nah itu di atasnya papan turun ini udah mindsetnya langsung ambil kanan aja kalau naik, daripada kita ambil yang tengah ini.
terjal. Yuk kita turun. 2 jam kita turun jalan santai. Kita nyampe di perempatan Sumber Berantas dan Tretes. Kalau tadi waktu nyusul Tina, saya berangkatnya dari yang belok kanan ini. Sekarang turunnya dari yang sini. Nah ini tadi kan berangkatnya lewat sini nih, merengkel. Kita turunnya lewat yang landai. Nah, ini kita ambil kiri, karena kalau ke kanan ke Pondokan. 2 jam seperempat kita nyampe di lapangan kotak. Nah ini udah tinggal jalan lurus terus ke Lembah Lengkean. 3 jam kita jalan, sekarang kita nembus ke belakangnya Lembah Lengkean ya. Merasa lewat cantik ini, jadi lebih cepat. 3 jam 10 menit kita jalan santai nyampe ke Lengkean. Kok wis sepi rek? Udah pulang juga rombongannya Cito. Ya wes, kita cari tenda kita di mana. Oh, dipindah ke sana. Itu Mas Bre itu. Itu udah diamankan duluan ya. Kita tinggal turun. Tendanya udah dibongkari sama teman-teman. Terima kasih. Jam 3:30 sore kita. Mantap, gunung serasa milik sendiri. Monggo. Tinggal sisa 1 rombongan tuh. Siap. Sam Rizky, oke. Nah ini kita udah ke sorean pakai banget ya. Ini sekarang sudah 3:30, sedangkan tutupnya pelayanan basecamp adalah jam 5. Jadi tidak tahu nanti nasib kita gimana. Karena yang rombongan ke Welirang mungkin tadi udah jam 11 turun. Terus kita ditinggal, tapi untungnya di packing kan. Jadi nggak apa-apa. Cuman si maksinya ada di Tina ini ternyata. Jadi nanti laporannya mbuh piye. Wis lek dianggap over day ya udah bayar aja lah, timbangannya repot. Jadi nanti masalahnya itu di parkiran yang digembok. Kalau misalkan parkiran nggak digembok tapi basecamp udah tutup, nggak masalah, kita bisa pulang dulu, besok saya balik lagi ke sini ngambil KTP. Tapi kalau parkiran digembok ya terpaksa nginep semalam lagi di basecamp dan mungkin potensi kena denda. Ini kita coba aja, namanya review kok. Biar teman-teman yang nonton juga tahu, oh ternyata kalau telat itu konsekuensinya begini. Udah mau hampir jam 4 kita belum nyampe pos 3. Jadi ini jalannya kita santain lagi aja. Jadi karena jalan ngoyo pun nggak akan nyusul sampai basecamp jam 5, jadi jalannya seperti orang tidak punya dosa. Bentar lagi depan sauna, tempat geotermal. 45 menit kita jalan santai, kita udah nyampe di sauna atau tempat geotermal ini. Bentar lagi pos 3. Oh, nggak ada asap ya geotermal. Iya. Cuma panas ini kaget tadi. Kok kira muka aku yang semakin panas. Oh ini loh, sebelah kanan. Oh bukan ya. Oh ini loh, geotermal. Iya nggak keluar asap ya. Nggak tahu, tapi yang depan tuh ada loh. Nah ini, yang ini keluar asapnya ini.
BTW ini tadi Tina ngomong katanya sampai kapanpun mau terus ndaki walaupun udah tua. Titenono yo. Titenono yo umurmu 50 tahun tak ajak gak gelem, awas kon. Aku siap mendaki seumur hidup. Siap mendaki seumur hidup katanya. Mbak perkasa ini. Jangan mati dulu loh nanti. Kalau udah 50 tahun. Tak ajak dulu. 50 menit kita jalan suwantai. Kita nyampe di pos 3. Kita mau lepas jas hujan dulu. Biar enggak dehidrasi. Ini view-nya ya. Gunung Mulirang tuh depan. Mas Bre kayaknya udah turun di bawah. Oh bukan, ini bukan pos 3, bawah yang pos 3 Tin. Ya ampun, aku keren. Ini kan harus ada turunan curam dulu ini. Mas Bre. Oh itu Mas Bre di pos 3 udah. Empat 45 derajat. Setengah 5, berarti 1 jam pas kita dari Lengkean ke pos 3 dengan speed super nyuwante ya. Tuh gunungnya. Nah ini dari summit tadi pagi belum nyopot sepatu sama sekali, jadinya kayak gini ya, ngeriput gara-gara basah. Jadi harus dibiarkan bernafas dulu. Soalnya ini loh cuwil kemarin di Gunung Lemongan. Kalah akhirnya Salomon. 15 menit kita istirahat tadi. Kita sekarang berangkat lagi dari pos 3 langsung patas ke pos 2. Sekarang 16.45. Dari pos 2 ke 3 kemarin 50 menit. Dan ini sekarang 3 ke 2. Jalan landai cenderung turun. Jadi kita bisa jalan agak cepat. Jam 5 sore menuju pos 2. Kabutnya mulai tebel. Depan nih kayak pos 2. Iya, pos 2. Berarti hanya setengah jam. Wah, ini tambahan sampah yang harus kita bawa ini. Ayo bekan sih. Kemarin 50 menit, sekarang setengah jam. Setengah jam. Nah ini dari pos 1 ke 2 kemarin 1 jam 15 menit. Agak jauh tapi jalannya masih landai kayak tadi. Nah Ini outdoor gear mewah. ini udah dimodif sandalnya. Jadi gini, karena kalau pakai sepatu yang tadi tahu sendiri kaki kita tadi kayak gimana. Terus nomornya Tina juga terlalu ngepas sama sepatunya. Jadi sakit kalau dibuat turun. Suasana pos 2 kalau kabut. Kita masuk ke sana. Syahdu. Langsung turun ke pos 1, segera ke Brakseng. Siapa tahu ada toleransi, ditunggu sampai jam 7 kan lumayan. Nah, PR-nya adalah apakah pickupnya mau, nanti kita nganter cuma bertiga. Kita lihat nanti. Anak bunda tidak rewel. Sekarang udah di pos Bayangan ya, sebelum pos 2 kalau dari bawah. Pos Bayangan. Sedikit lagi kita nyampe. Ini yang terlihat di layar Anda jauh lebih terang daripada yang kami lihat ya, karena adanya fitur low light. Setengah 6 sore kita berhenti dulu karena azan maghrib. Habis itu lanjut.
Buat yang masih bertahan nonton sampai sejauh ini saya persembahkan kondisi kabut tebal malam Jumat. Di tengah hutan. Kalau kami bukannya takut, malah menikmati gini nih. Jarak pandang kita hanya 5 meter. Jadi kalau sampai ada yang ketinggalan, yang di depan wajib sering toleh-toleh ke belakang, minimal panggil-panggil. Yang di belakang pun kalau nggak kelihatan yang di depan, jangan lupa panggil-panggil. Biar ditunggu. Kadang orang yang di depan nggak sadar kalau kita ketinggalan. 200 meter lagi pos 1. Wah, ini sayang HP-nya kalau udah low light. Nggak kelihatan gambarnya ya. Tapi ini keren loh. Sekarang 17.42. 17.45 cabut. 2,5 jam plus istirahatnya kita nyampe di pos 1. Lah ini kita lagi nyari sinyal dulu sambil jalan ke Brakseng lewat depan sana. Nggak sampai 5 menit dari pos 1 kita nyampe gerbang pintu rimba ya. Nah sekarang kita menyusuri kebun warga. Nah kita udah nyampe pagar. Sekarang masuk kebun Brakseng. Waktunya cari sinyal. Udah dapat sinyal belum, Tin? Kalau nggak ada sinyal atau nggak ada pickup ya terpaksa kita jalan 2 jam ke BC. Nah ini kita udah nyampe di Brakseng, tapi ini bukan titik jemputnya ya. Cuman kita mulai nyari sinyal. Tadi Tina udah dapat sinyal, cuman belum hubungi pickupnya. Wih, jarak pandang nggak ada bos. Bukan berapa meter lagi, ini udah nggak ada ini jarak pandangnya. Sampai Brakseng. Alhamdulillah tadi pickupnya udah ditelepon dan kebetulan kita jumlahnya 3, jadi roda aras-arasen kayaknya orangnya. Kita disuruh jalan sampai ke paving, tapi setelah kita bilang, Wak nanti misalnya ndak apa bayare dihitung 6 aja gimana, pokoknya sampai atas nyebut deh. Ternyata orangnya mulai berpikir kayaknya bisa mas. Ya budal, pokoknya ada duit semua beres. Nah sekarang PR-nya adalah tinggal parkirannya basecamp itu dikunci apa enggak kalau basecampnya tutup. Inilah kondisi dimana kita mau jalan tapi jalannya nggak kelihatan. Jadi hangat dulu guys. Ini belok mana? Ini jalannya yang mana coba? Yes, bismillah, pokoknya arahnya turun. Terus kita nggak kejeglong sawah, ya wis itu berarti jalan nih. Nah ini jarak pandang hanya 2 meter pakai senter ya. Ini terpaksa kita jalannya bersebelahan semua. Jadi biar jalan kanan kirinya belokannya kelihatan. Kalau nggak gini repot. Ini gila sih guys. Nggak kapok kamu Tin? Enggak dong. Nggak, masih mau lagi ya? Oh, ya iyalah. Sip. Kan kita mendaki sampai tua. Ingat ya, umur 50 tahun kamu tak ajak lagi, awas kan nggak gelem. Pombre nggak kapok? Kapok ranger kok kapok. Nah, ya Oh. old school ranger. Old School Ranger ya, follow subscribe Old School Ranger. Aku mah new school. Kamu đang bikin YouTube. Oh iya. Ke atas. Videonya tuh sudah banyak mas, tapi aku tuh males ngolahnya. Nggak apa-apa, asal upload aja. Orang kalau suka kamu mah nggak lihat videonya. Dari mata turun ke hati. Pas jam 6:30 malam kita nyampe di titik dimana kita diturunin dari pickup kemarin. Tapi kayaknya tidak ada tanda-tanda pickup yang jalan. Apa kita sambil jalan tipis-tipis? Soalnya mungkin pickupnya juga susah naik karena jalannya nggak kelihatan.
salah belokan bahaya. Nah kalau posisi kayak gini berarti kita turun naik pickup pun juga belum aman. Sampai ketemu jalan raya baru aman. Kita ke sana kan ya? Ya kita ke sana, depan itu. Oke. Oke. Nah ini kalau kita tadi turun 6:30, sekarang 6:30 sampai di drop point. Berarti 3 jam kita jalan dari Lengkean turun ke bawah. Sedangkan waktu naik adalah 5,5 jam kemarin. Lumayan. Cuman ini ada extension waktu karena harus nunggu pickup dan nyusul pickupnya ke jalan paving. Wih, kilat bos. Kayaknya dari arah Jombang. Akhirnya jalan nggak sampai 5 menit kita untungnya. Pickupnya udah datang. Ternyata pickupnya standby-nya kayaknya deket sini rumahnya ya. Cuman ini kok kayaknya susah dia muter balik. Alhamdulillah. Apa kita ikut ke atas naik? Langsung naik Pak? Langsung naik? Iya. Oh ya. Alhamdulillah. Yuk. Belakang nggak ada, Mas. Nggak ada rombongan terakhir ini. Enteng rasanya ya. Wah. Si. Sabar. Aduh. Ya. Akhirnya seselonjoran buka sepatu. Bismillahirrahmanirrahim, nyampe di base camp habis ini. Semoga boleh pulang hari ini. Beres. Kamu extend 1 hari apa boleh? Gak apa-apa sih. Om kerja nggak besok? Oh, prai. Pengacara. Baru selesai kerja ini. Ya ini kerja ya barusan ya. Kerjanya barusan ini. Nah ya, naik pickup aja 15 menit baru sampai pavingan loh. Dan iya kita tadi disuruh jalan sampai pavingan. Muncul guys, di kiri guys. Ini ngebut loh, Pak. Ini pickupnya nggak jalan nyantai. Allah. Bayangin berapa jam tadi kalau jalan. Setengah jam naik pickup baru keluar jalan raya, bos. Habis ini ke base camp, nggak tahu berapa menit, dihitung nanti. Untung kita kemalaman karena di sini habis hujan dan udah berhenti sekarang. Ini pickupnya juga racing ya, ngambil blong kanan terus. 18.55 kita nyampe di BC, artinya 45 menit kita naik pickupnya ini. Kita waktunya bayar. Kalau sudah lebih dari jam 9, Nggih, otomatis petugasnya juga sudah pulang. ya kasihan lah. Nggih, Karena rollingannya itu ada 24 jam. Nggih. Ya, itulah karena kita batasi. Di samping itu angkutannya juga kasihan. Ya, Kalau melebihi jam 9 otomatis ya jaraknya kan jauh. ya. Juga resiko nanti ya kita apa ya? Kita target jam 9 harus sudah nyampe sini semuanya. Oh, Itu Mas. gitu. Jadi tetap ada yang piket Pak ya sampai jam 9 Pak ya. Ada. Cuman untuk naik maksimal jam 5. Jam 5. Oke, itu, siap. ya. Karena kemarin itu juga waktu ditutup itu jam 8 dia sudah di sini. Kita nggak bisa melayani. Oh, Karena gitu. sudah jam 5. Tuh. Ya. Ya. Jadi ikut besoknya Pak ya. Iya, itu besoknya. Nah, ini Pak ngapunten kalau misalnya ada yang mau tektok berangkat malam jam 1 misalkan Ya. gitu, biasanya kan pelari-pelari trail running itu izinnya di hari sebelumnya berarti Iya, Pak ya. di hari sebelumnya seumpama ya besok jenengan mau berangkat. Ya. Sekarang harus standby di sini. Ah, Ya. Laporannya Persiapan, hari laporan sebelumnya ya. Hari ini tapi besoknya kita yang memasukkan untuk hari besoknya. Oke. Kalau sampean sudah ada Belangkonya PD-nya itu. itu Siap. kami bisa. Siap dan. Ya, seperti itulah. Ini kita laporan turun dulu ini. Ya. Soalnya harus di scan barcode ini Pak ya. Ya harus. Jadi- Karena PD-nya ada di sini, Mas. Eh,
kita juga nggak berani. Kalau dulu kan saya tinggal WA jenengan Iya, selesai. selesai. Ini karena gini Mas. Iya. Sudah ada nomor PD-nya ini, registrasi sampean. Ya. Siap. Ini tidak bisa digantikan oleh orang karena email sampean juga tertera di sini. Oke, siap. Ya. Ya. Berarti Oke. tidak ada ini Pak ya. Misalkan kalau lebih dari jam 9 dia ada tambahan bayar nggak misalnya? Gini ya, karena tambahan bayar itu disebabkan apa? Oh, Ya, kalau dia itu dibuat-buat Pak, nah itu enggak bisa ya. ya. Kalau ibaratnya dia tergilir atau hujan lebat, itu kita bisa Kondisi maklumi. emergency. Ya. Siap. Kalau dia bikin buat-buat, kita tetap ya Ya, siap. kita kenakan. Oh. Ya, itu seperti itu. Berarti nambah 11.000 lagi. Iya, seperti itu. Itu kalau weekend, Mas. Iya, Pak. Kalau hari biasa 11.000, Mas. Iya. Ya. Oke, siap Pak. Ya. Terima kasih Pak. Monggo. Inilah ternyata katanya Pak Dimin ini per hari ini tanggal 24 24, Juni tahun 2021 Arjuna Welirang juga Pak ya? Iya, semua Arjuna jalur- Welirang semua jalur Tahura. pendakian Arjuna Welirang 4 jalur itu ditutup. ditutup sampai Tidak tertentu. tidak tertentu Iya, sampai kapan kita belum tahu dari gubernur. dari gubernur karena Covid. Siap Iya. pandemi. Iya. Wah, Gila. beruntung ini. Iya, beruntung sampean, Mas. Berarti rombongan terakhir ini. Iya, ada besok satu. Oh iya, masih di atas satu. Ya, Ya. itu. Ya. Dari Batu, Mas Agung namanya. Ya, tadi ketemu. Iya. Untuk parkir 15.000 ya 3 hari Pak per Iya, motor. Berarti 5.000 per hari. Iya, sehari 5.000. Siap. Oke. Nah, ini dia tulisan pengumuman pendakian ditutup sementara sesuai dengan SK Gubernur Jawa Timur sekian bla 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 hari Kamis 24 Juni 2021. Jadi Anda kalau mau nonton silakan lihat channel kami aja. Oke, berarti total waktunya dari Lengkean ke sini kita jam setengah 4 sampai jam 7, berarti setengah 4, setengah 5, setengah 6, setengah 7, 3,5 jam turun, termasuk nunggu, termasuk apa itu namanya off-road, termasuk istirahat dan foto-foto. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe channelnya Mas Bre ini, Old School Ranger, dan sampai ketemu di konten kami selanjutnya.